Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Tak jarang kita melihat bahwa kekuasaan dan wewenang seringkali disalahgunakan. Tak ubahnya dalam film berjudul Oru Kuprasida Payan yang dibintangi oleh Tovino Thomas, garapan sutradara Madhupal dan dirilis pada tahun 2018. Film ini berdasarkan kisah nyata kasus pembunuhan yang belum terpecahkan hingga sekarang. Kejadiannya berada di Kozhikode sekitar tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang gulungan kisah hidup seorang pemuda sebatang kara yang dituduh membunuh seorang wanita yang sudah dianggapnya sebagai ibu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Secara fisik, ia lebih kuat dari manusia pada umumnya. Hal itu nampak pada adegan awal film, di mana ketika semua orang heboh menghadapi amukan kerbau yang tak terkendali, lalu mereka mulai memanggil pemuda bernama Ajayan untuk menghentikan aksi menegangkan tersebut. Dan alhasil, Ajayan pun berhasil menyelamatkan semua orang dari serangan kerbau. Namun secara mental, ia lebih rentan down daripada manusia pada umumnya. Sebab, dalam benaknya ia tahu bahwa tidak akan ada orang yang membantunya jika ia terjatuh sewaktu-waktu. Hal itu karena Ajayan hanyalah sebatang kara. Ia yatim piatu sejak kecil dan hidup tanpa identitas. Ajayan yang sudah memasuki usia dewasa mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya, Uma, namun gadis itu menolaknya mentah-mentah. Sebaik apapun Ajayan bersikap, orang tetap tidak mengenalnya dengan baik. Hanya segelintir orang saja yang mau berteman dengannya, termasuk wanita tua bernama Cembaga Amal atau lebih akrab dipanggil Cempakamal. Ajayan adalah seorang pemuda pemalu yang bekerja di sebuah hotel. Tak terhitung entah sudah berapa tahun berjalan, Ajayan ditugaskan untuk mengambil idlis di rumah Cempakamal, mengingat janda tua itu menjalankan bisnis layanan catering dan memasok idlis ke hotel tempat Ajayan bekerja. Hubungan antara Ajayan dan Cempakamal tak ubahnya seperti ibu dan anak. Wanita tua itu sangat menyayangi Ajayan dan memperlakukan pemuda itu layaknya putra kandung. Tak bisa dipungkiri bahwa ikatan antara keduanya memang begitu dekat. Cempakamal tak bosan-bosan berbagi cerita pada Ajayan. Terkadang wanita tua itu juga menegur Ajayan jika pemuda tersebut melakukan kesalahan, seperti upaya Ajayan mencoba mendekati Uma semalam. Pagi itu ketika Ajayan hendak mengambil idlis di rumah Cempakamal, ia mendengar pertengkaran suami istri tetangga Cempakamal yang meributkan soal uang. Baskareta, si suami yang hobi mabuk, nampak merampas tabungan istrinya, Malini, yang sebenarnya akan digunakan untuk kebutuhan anak mereka. Baskareta berpapasan dengan Ajayan saat keluar dari rumah, lalu menegur pemuda itu untuk tidak ikut campur urusan keluarganya. Usai Ajayan mengambil idlis, Malini datang mengeluh tentang suaminya pada Cempakamal. Namun itu bukan hal baru bagi Cempakamal, sebab ia juga tahu tabiat suami tetangganya tersebut. Kemudian, wanita tua itu menenangkan Malini dan berkata akan mengaturkan pinjaman uang untuknya. Sementara itu, di Paradise Hotel tempat kerjanya, teman-teman Ajayan meledeknya karena ia telah mengganggu Uma semalam. Ajayan yang tak kuat mental pun menjadi gusar. Namun, Jalaja, teman perempuannya, mencoba menenangkan pemuda itu dengan memberinya secangkir teh.
Jalaja memulai perbincangan dan ditanggapi serius oleh Ajayan. Kemudian pada siang harinya, Cempaka Kamal datang ke hotel menemui Anwar, adik pemilik hotel, untuk mengambil tagihan idlisnya. Insyaallah. Karena hotel akan tutup pada pagi hari selama bulan Ramadan, Cempaka Kamal telah berencana untuk mengunjungi suatu tempat esok. Kebetulan saat itu Ajayan ada di sana dan turut melihat Cempaka Kamal menghitung uang yang diterimanya. Dalam perjalanan pulang dari hotel, Cempaka Kamal bertemu Jalaja. Kepada gadis itu, Cempaka Kamal bercerita tentang Ajayan. Nampaknya Cempaka Kamal memang telah mengenal baik Ajayan, karena ia bisa mengetahui secara detail psikis pemuda itu yang kemudian disampaikannya pada Jalaja. Namun di suatu malam yang gelap di wilayah Kaipula, suara teriakan keras terdengar dari rumah Cempaka Kamal sekitar pukul 12:30 dini hari. Malini selaku tetangga sebelah rumahnya membangunkan sang suami. Pintu rumah mereka juga diketuk oleh tetangga lain bernama Siva yang menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di rumah Cempaka Kamal. Segera saja mereka mendatangi rumah Cempaka Kamal, di mana di sana nampak pemandangan menyeramkan. Cempaka Kamal telah ambruk ke lantai dengan bersimbah darah, bahkan cipratan darahnya sampai mengenai dinding dalam rumah yang menandakan usai terjadi pembantaian di sana. Wanita tua itu tengah meregang nyawa dan berjuang mempertahankan hidupnya. Siva dan Baskareta yang memeriksa sekeliling rumah Cempaka Kamal sempat melihat seseorang melarikan diri dari lokasi kejadian. Tak lama kemudian ambulans datang dan TKP penuh sesak dengan polisi serta tetangga sekitar yang ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Semua berharap Cempaka Kamal akan bisa selamat setelah mendapat pertolongan medis. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Cempaka Kamal meninggal dunia ketika para dokter sedang berjuang menyelamatkan nyawanya. Banyaknya darah yang keluar dari tikaman-tikaman di beberapa bagian tubuh Cempaka Kamal menyebabkan janda tua berusia 52 tahun itu pun tutup usia. Kabar kemalangan serta meninggalnya Cempaka Kamal akhirnya sampai juga di hotel tempat Ajayan bekerja. Semua yang mendengar berita duka itu terkejut, karena bagaimanapun mereka mengenal Cempaka Kamal cukup baik mengingat janda tua itu sebagai pemasok idlis hotel tersebut. Dari kejadian itu yang paling terpukul adalah Ajayan. Sebab selain Cempaka Kamal tak ada lagi orang yang sayang padanya dan menganggapnya ada. Pada keesokan harinya, polisi pun memulai penyelidikan di TKP. Mereka mengambil barang-barang Cempaka Kamal yang disinyalir dapat membantu proses penyelidikan polisi dalam mengungkap pelaku kasus pembunuhan tersebut. Tim forensik dikerahkan untuk mempercepat pemecahan misteri kasus Cempaka Kamal. Namun sayangnya, tak satu pun bukti ditemukan. Nampaknya pelaku telah merencanakan semua ini dengan matang, hingga jejaknya pun tak ada yang tertinggal, selain satu sendal. Demi menjalankan tugas dan kewajiban menegakkan keadilan, polisi pun mulai memanggil satu persatu orang yang memiliki hubungan dengan Cempaka Kamal. Antara lain adalah tetangga dan para pekerja serta pemilik hotel tempat Cempaka Kamal memasok makanan. Ajayan nampak sangat gugup ketika hendak menghadiri panggilan polisi. Jalaja mengetahui hal itu, kemudian ia pun menenangkannya. Caranya membuat tenang sama sekali tak pernah terfikirkan oleh Ajayan. Kini, giliran Ajayan memberikan keterangan pada polisi.
Ia yang masih agak gugup mencoba menjelaskan semua yang ia tahu tentang Cempaka Kamal. Ajayan yang seorang penyendiri dan introvert yang takut menjalani hidup sendirian, yang berjalan dengan kepala tertunduk hampir sepanjang waktu, menceritakan awal mula kedekatannya dengan Cempaka Kamal. Wanita itu adalah wanita yang kuat tapi sinis, dan latar belakangnya juga menarik, di mana wanita itu berasal dari sebuah wilayah yang sering terdapat pertikaian di sana. Ibu Cempaka Kamal pun terbunuh dalam pertikaian itu, dan Cempaka Kamal yang masih belia memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah beberapa kali berpindah-pindah tempat, kemudian wanita itu memutuskan untuk menetap di Kaipula hingga peristiwa naas ini menimpanya. Dari keterangan Ajayan, polisi mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Tak terasa setahun sudah kasus Cempaka Kamal berlangsung, namun polisi tak juga dapat memecahkan misterinya. Hal ini menyebabkan frustrasi di kalangan masyarakat dan kasus tersebut terancam dipindahkan ke cabang kejahatan. Sementara itu, sejauh ini hubungan Ajayan dan Jalaja semakin berkembang baik, bahkan mereka hendak memutuskan untuk menikah. Tapi akhirnya sebuah kejutan didapatkan oleh Ajayan. Setelah berbulan-bulan mendalami kasus pembunuhan Cempaka Kamal dan tak jua menuai hasil, pihak kepolisian positif menyerahkan kasus tersebut kepada cabang kejahatan yang dipimpin oleh Simon George. Oke, sir. All the best. Akan tetapi hal yang sama terjadi. Mereka juga terancam gagal mengungkap pelaku pembunuhan Cempaka Kamal. Meski interogasi ulang telah mereka lakukan, namun cabang kejahatan belum juga menemui titik terang. Tertekan dengan tenggat waktu 15 hari yang telah ditentukan, polisi cabang kejahatan memutuskan untuk menjebak Ajayan yang sebatang kara sebagai pelaku pembunuhan Cempaka Kamal guna menutup kasus tersebut. Dengan kuasanya, polisi cabang kejahatan membuat teman-teman Ajayan membantu kerja mereka dan menjebak pemuda itu. Polisi cabang kejahatan juga menciptakan bukti-bukti solid untuk menetapkan Ajayan sebagai pembunuh Cempaka Kamal, hingga akhirnya ia pun digelandang ke police station. Di penjara, ia menerima perlakuan tak menyenangkan dari para penegak hukum yang bengkok. Tentu saja Ajayan menerima kejahatan itu, sebab ia tak tahan siksaan yang diberikan oleh polisi. Sidang pertama Ajayan pun akan digelar. Sementara itu, seorang advokat muda bernama Hannah Elizabeth yang setiap hari berkunjung ke pengadilan dan mengikuti jalannya sidang kasus apapun demi mencari kasus mana yang pantas ia pelajari, akhirnya mengikuti pula jalannya sidang Ajayan. SC case number 41/10. Sayangnya sidang ditangguhkan sebab Ajayan dinilai belum siap menjawab pertanyaan hakim. Saat kembali ke penjara, seorang napi yang bersimpati padanya menyarankan Ajayan untuk mengajukan banding ke hakim dengan meminta melakukan tes poligraf untuk membuktikan dirinya bohong atau tidak. Hingga pada sidang esok harinya, Ajayan pun menuruti saran itu. Mengingat Ajayan tak memiliki pembela, pengadilan menunjuk Hannah sebagai bantuan hukum bagi Ajayan. Mulanya Hannah ragu untuk mengambil kasus ini. Namun, setelah mendapat beberapa saran dari orang-orang dekatnya, Hannah pun mulai mempelajari kasus Cempaka Kamal dengan seksama. Sir,
ചെമ്പകമ്മൾ കേസിന്റെ 2015 Jun മാസം 18. Pada sidang berikutnya, Hana mulai beraksi. Ia sedikit gugup ketika melihat senior advokatnya sebagai pembela dari pihak penuntut. Beberapa saksi juga dihadirkan termasuk teman-teman kerja Ajayan yang memberikan keterangan palsu secara terpaksa. Terbukti ketika sidang kembali ditangguhkan, Jines meminta maaf pada Ajayan sebab ia di bawah tekanan polisi. Semakin lama mendekam di penjara membuat Ajayan depresi. Setelah penyiksaan yang diterimanya baik dari polisi ataupun sesama napi, akhirnya keberanian Ajayan pun muncul. Ia membalas serangan-serangan napi yang mengganggunya tanpa berpikir panjang lagi. Sementara itu, Hana mulai menemui titik terang kasus pembunuhan Cempa Kamal. Ia curiga dengan barang-barang yang dihadirkan di pengadilan, juga barang bukti sebelumnya yang dimusnahkan. Salah satunya adalah penemuan pisau dalam sungai yang digunakan untuk membunuh korban. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് L-shaped incisions can be made. Melalui pemeriksaan kimia, Hana mampu membuktikan bahwa penemuan pisau tersebut adalah hasil rekayasa polisi cabang kejahatan saja demi segera menutup kasus ini. മനഃപൂർവ്വം പ്രതിയാക്കാനായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കത്തി കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തിയല്ല. Hal itu juga didukung oleh keterangan ahli kimia yang hadir memberikan pernyataan dalam sidang. Spectroscopic analysis. Ini adalah babak akhir penentuan kasus pembunuhan Cempa Kamal. Berkali-kali Ajayan mengaku bahwa ia tidak membunuh Cempa Kamal yang sudah dianggap sebagai ibu kandungnya itu. Namun nampaknya polisi menutup mata dan pengadilan belum menemukan bukti solid yang mematahkan tuduhan jika Ajayan bersalah. Pengadilan memberikan waktu kepada para jaksa penuntut dan pembela untuk menyerahkan rangkuman hasil kerja mereka pada esok harinya. Dan itulah yang akan menentukan nasib Ajayan. Hana yakin Ajayan tak bersalah. Sebab itulah malam itu ia bersikeras untuk memikirkan cara membebaskan Ajayan dari hukuman. Hal itu membuatnya hilang kendali dan hilang kesadaran hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit. Setelah siuman, pamannya Barateta membantu Hana mengumpulkan kembali semangatnya untuk memenangkan kasus di pengadilan. Berlangsunglah sidang terakhir kasus misteri pelaku pembunuhan Cempa Kamal secara alot. Dan singkat cerita, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan adu argumen di pengadilan, Hana berhasil membuktikan bahwa Ajayan tidak bersalah. ഈ തിയറിക്കുള്ള തെളിവുകളും അതോടൊപ്പം ഉണ്ട്. പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസുകാർ കുടുക്കി. ചെമ്പകമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ Pada akhirnya, ia pun memenangkan kasus melawan mantan pengacara seniornya Santos Narayan. Ajayan pun bisa menghirup kembali udara bebas. Ia kembali diminta bekerja oleh Ashraf di Paradise Hotel. Semua temannya meminta maaf pada Ajayan. Selanjutnya, Ajayan menemui Jalaja dan memulai hidup bahagia bersama. Dan film pun selesai.